Kecewa dengan hasil seleksi kompetensi dasar pada tes CPNS 2024, sekelompok massa melakukan aksi demo dan membakar kantor BKD dan PSDM Kabupaten Bovendigul. Pasangan calon bupati dan wakil bupati yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi suara Pilkada 2024 memiliki hak konstitusional untuk mengajukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Jumpa lagi dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Kamis 12 Desember 2024. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Romana Agnesia Bermase, inilah Infodigul selengkapnya. Saudara, kita ke berita yang pertama. Kecewa dengan hasil seleksi kompetensi dasar pada tes CPNS 2024, sekelompok massa melakukan aksi demo dan membakar kantor Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Kabupaten Bovendigul. Aksi dilanjutkan dengan mendatangi kantor bupati dan membakar bangunan mimbar lapangan kantor Bupati Bovendigul. Merasa kecewa dan tidak puas dengan hasil seleksi kompetensi dasar pada tes CPNS 2024 yang dinilai belum mampu mengakomodir orang asli Papua Bovendigul, sekelompok massa melakukan aksi demo dan membakar sejumlah fasilitas pemerintah, di antaranya kantor Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Bovendigul serta mimbar lapangan kantor Bupati. Aksi ini berawal dari Simpang 4 Pasar Sentral Kilometer 3 Kota Tanah Merah, di mana sejumlah peserta tes CPNS merasa kecewa dengan hasil yang diumumkan. Massa yang berkumpul kemudian mendatangi kantor Badan Kepegawaian PSDM Bovendigul untuk meminta kejelasan. Namun lantaran tidak mendapati pihak BKD PSDM dan merasa aspirasi mereka tidak tersampaikan, akhirnya mereka membakar kantor tersebut. Aparat keamanan yang tiba di lokasi kejadian terlambat untuk mengantisipasi sehingga kantor pegawai negeri sipil Bovendigul ini tidak terselamatkan. Protes dan ketidakpuasan ini kemudian berlanjut ke kantor bupati. Seketika jumlah massa bertambah dan aksi anarkis tidak terhindarkan. Beruntung kantor Pemda Bovendigul ini mendapat pengamanan ketat aparat kepolisian sehingga terhindari dari amukan massa. Meskipun mendapatkan pengamanan dari aparat kepolisian, aksi massa yang semakin brutal tetap terjadi dan menambah kecemasan di kalangan warga setempat. Kejadian ini pun menjadi sorotan dan memicu berbagai pertanyaan terkait transparansi dalam proses seleksi CPNS di Kabupaten Bovendigul. Peserta tes CPNS yang notabene anak asli Bovendigul ini merasa sistem seleksi yang dilakukan pemerintah belum mampu mengakomodir mereka secara baik sehingga meminta keadilan. Diketahui dalam aksi ini tidak ditemukan adanya korban jiwa dan hingga berita ini diturunkan belum diketahui secara pasti dampak serta jumlah kerugian yang ditimbulkan. Tim Liputan Tigul TV melaporkan. Bapak Mama, kita beralih ke berita lainnya. Proses rekapitulasi suara pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Bovendigul diwarnai dengan penolakan dari beberapa saksi pasangan calon yang hadir dalam rapat pleno terbuka yang digelar di KPUD Kabupaten Bovendigul. Penolakan tersebut terjadi pada saat sesi penandatanganan berita acara hasil rekapitulasi suara. Beberapa saksi menyatakan keberatan terhadap hasil perhitungan, di mana saksi dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Athanasius Koknak dan Haji Basri Muhammadiyah, pasangan calon nomor urut 2 Yakub Waremba dan Soeharto, pasangan nomor urut 4 Hengki Yaluo dan Melchior Okaibob, serta calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan nomor urut 3 Romanus Baraka Albertus Moyak. Mengkonfirmasi hal ini, Ketua KPU Bovendigul Adrianus Paulus Kairin Oropka mengatakan penolakan merupakan hak setiap saksi dari masing-masing pasangan calon. Saksi paslon memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak hasil rekapitulasi suara yang telah disepakati KPUD.
Meski demikian, Ketua KPU tegaskan proses pleno rekapitulasi suara tetap sah dan resmi sehingga akan dilanjutkan ke tingkat provinsi sesuai prosedur yang berlaku. Dalam ini kan forum resmi rapat pleno nasional yang mana dalam penetapan ini kan kita menetapkan dengan perolehan suara dari masing-masing paslon berdasarkan hasil rapat pleno bersama, baik dari paslon saksi dari paslon dari gubernur dan wakil gubernur nomor 1, 2 dan 1, 2, 3 dan 4 dan juga bupati dan wakil bupati Bovendigul saksi dari nomor 1, 2, 3 dan 4. Nah, untuk mereka tidak menandatangani D salinan, D hasil ataupun berita acara itu haknya mereka, kembali kepada mereka. Kami tidak bisa memaksa untuk tanda tangan. Nah, apa yang mereka mau tanda tangan nanti ya kita tetap jalankan keputusan yang sudah kita ambil ya kita laksanakan sampai ke tingkat provinsi. Seperti itu. Ketua KPU Bovendigul menyebut penolakan itu disinyalir berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap hasil perhitungan suara yang diumumkan. Namun pihak penyelenggara tetap berkomitmen menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu. Seluruh pihak diminta menghormati hasil rekapitulasi suara yang telah ditetapkan dan mengikuti jalur hukum yang berlaku jika merasa dirugikan. Paslon yang tidak puas dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk, saatnya bijak dalam bermedia sosial. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya.
Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul menegaskan, pasangan calon yang merasa tidak puas dengan hasil rekapitulasi suara pemilihan Pilkada 2024 memiliki hak konstitusional untuk mengajukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Menanggapi adanya penolakan sejumlah saksi dari masing-masing pasangan calon, Komisioner KPUD Bovendigul Divisi Hukum dan Pengawasan Maria Ivon Anggawen menegaskan, bagi paslon yang merasa keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara, dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau MKRI dengan batas waktu pengajuan gugatan minimal 3 hari kerja setelah hasil rekapitulasi ditetapkan. Untuk pendaftaran perkara di Mahkamah Konstitusi, waktunya terhitung 3 hari kerja. Jadi kalau hari ini berarti hari kerja, hari ini hari libur sampai besok, terhitung mulai dari hari Senin, Selasa dan Rabu. Dan secara dari Sirekap juga kami sudah, Firman sudah ini ya. Jadi Bapak Ibu saksi, mohon maaf, waktunya 3 hari dan terhitung mulai dari hari Senin, Selasa, dan Rabu. Rekapitulasi suara untuk Pilkada Bovendigul telah selesai dilaksanakan dan hasilnya sudah diumumkan oleh KPUD. Ketidakpuasan setiap pasangan calon yang merasa dirugikan bisa langsung mengajukan gugatan karena itu merupakan hak masing-masing paslon. Diharapkan setiap keberatan atau gugatan terhadap proses rekapitulasi suara dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menjaga keberlanjutan proses demokrasi yang adil dan bermartabat. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Meski rekapitulasi hasil perhitungan suara pada Pilkada Kabupaten Bovendigul tahun 2024 telah selesai, Komisi Pemilihan Umum Daerah memutuskan untuk menunda penetapan resmi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Penundaan penetapan resmi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini dilakukan untuk menghormati proses hukum di Mahkamah Konstitusi jika ada gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak terkait. Keputusan ini sesuai dengan regulasi yang mengatur tahapan pilkada, di mana penetapan calon terpilih hanya dapat dilakukan setelah proses hukum selesai. Ketua KPUD Bovendigul Adrianus Paulus Kairen Oropka menjelaskan, sesuai dengan ketentuan hukum, jika ada gugatan dari pasangan calon terhadap hasil rekapitulasi suara, maka penetapan kepala daerah terpilih tidak dapat dilakukan sampai MK memberikan putusan. Proses hukum ini merupakan bagian dari prosedur yang diatur dalam penyelenggaraan pilkada dan harus dihormati oleh semua pihak untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas hasil pemilihan umum. Setelah kami rapat pleno penetapan hasil di kabupaten, selanjutnya kita akan melaksanakan rapat pleno tingkat provinsi yang dijadwalkan di tanggal 7 sampai dengan tanggal 9. Penetapan hasil daripada bupati terpilih nanti kita akan tunggu ketika ada putusan MK. Apabila ada sengketa, dan itu sekedar informasi. Adrianus juga menambahkan jika dalam waktu dekat tidak ada gugatan yang diajukan, pihaknya akan segera melanjutkan proses penetapan sesuai dengan hasil rekapitulasi suara. Penetapan bupati dan wakil bupati terpilih akan dilakukan secara transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Diharapkan seluruh masyarakat Bovendigul dapat memahami proses ini dengan baik dan tidak terpengaruh oleh isu-isu provokatif yang dapat memperkeruh suasana. KPUD Bovendigul juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan mempercayakan proses demokrasi kepada lembaga yang berwenang sehingga Pilkada 2024 dapat berlanjut dengan lancar dan penuh integritas. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan.
Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan Pembangunan Daerah Bovendigul melaksanakan rapat koordinasi teknis membahas peta batas wilayah administrasi antara Kabupaten Bovendigul dan Kabupaten Merauke. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bovendigul melalui bidang infrastruktur dan kewilayahan menggelar rapat koordinasi teknis membahas batas-batas wilayah antar dua Kabupaten Bovendigul dan Merauke. Ditemui usai rakornis di ruang media center Diskominfo, Kepala Bidang Fispra BP4D Bovendigul David Kayo mengatakan kegiatan forum penataan ruang ini bertujuan untuk menindaklanjuti pertemuan di Bali sebelumnya, di mana dalam pertemuan tersebut membahas terkait peta batas wilayah administrasi Kabupaten Bovendigul dan Merauke. Diakui David Kayom, rakornis ini dilakukan melalui kerjasama di bidang tata ruang antara pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Bovendigul berdasarkan rincian yang akan dimuat dalam tata ruang kabupaten. Selanjutnya, hasil akan diajukan ke provinsi untuk ditandatangani dan direkomendasikan oleh gubernur ke tahap registrasi selanjutnya. Selain itu, Kepala Bidang Fispra menyinggung soal batas administrasi yang digunakan selama ini, batas tanah adat antara suku Marin dan Mandobo. Untuk itu kedepannya batas administrasi tersebut akan dibuat titik koordinat oleh kementerian sehingga menjadi batas kampung, distrik, kabupaten maupun provinsi hingga batas negara. Kegiatan rutin tahunan ya, kegiatan dari forum penataan ruang. Cuma karena komunikasi kesibukan akhirnya tadi tidak ada yang tampil, tapi pada intinya tujuan kita melaksanakan ini yang pertama kita tampilkan kita punya peta hasil update. Tidak lanjut dari tanggal 29 di Bali. Di Bali itu diminta untuk kita lakukan update terhadap peta. Nah kita update sudah 1 tahun 2022 habis, 2023 tidak ada kegiatan, 2024 ini sekarang kita update. Jadi hari ini tahun yang sekarang ini seharusnya hasil update kita tampilkan dulu, baru kita minta provinsi mereka penataan ruang Provinsi Papua Selatan yang dilaksanakan di Bovendigul itu apa saja. Itu kita masukkan ke kita punya tata ruang ini. Kita masukkan tata ruang terus kita bawa kembali ke bawah untuk minta mereka paraf terus mendapatkan surat rekomendasi dari gubernur untuk kita maju ke tahap legislasi. Tahap legislasi. Jadi tadi sudah disampaikan ada berapa poin itu, dari situ kan tinggal kita konfirmasi saja. Pada dasarnya yang mereka sampaikan itu yang nanti termuat dalam substansi, sementara prinsip dasar adalah batas administrasi. Batas administrasi yang Bovendigul pakai itu batas pendekatan kultur. Batas jelajah marga ketika dia berpotongan dengan batas koordinat yang diberikan oleh Kementerian Pusat. Di perpotongannya itu kita kasih patok pilar. Itu batas yang kita pakai untuk menentukan batas kampung, jadi batas distrik dari batas kabupaten menjadi batas provinsi, bahkan batas negara.
Harapan saya itu kita sudah mulai dengan pendekatan kultur. Kita tata ruang ini kan untuk masyarakat juga. Jadi ketika masyarakat ya sudah bilang dia punya batas di situ, ya sudah sampai di situ. Ketika ada batas wilayahnya lewat kabupaten lain, sebenarnya nanti koordinasinya dengan kabupaten lain. Sementara di dalam batas wilayah kabupaten jadi koordinasi dengan kabupaten. Gitu. Dalam berinvestasi pun begitu. Jadi ketika misalnya batasnya ada dalam wilayah kabupaten, katakanlah kecil saja, 1 hektar dalam wilayah kabupaten Bovendigul, tetap itu gambarkan. Mungkin wilayah sekian ribu hektar itu ada di kabupaten lain, tidak jadi soal. Nah, ketika investasi dia masuk ke sini, yang sebagian lain di kabupaten dia sudah serahkan untuk investasi. Berarti yang dia punya cadangan itu kan ada di Bovendigul. Ya, tetap itu kami lindungi. Kepala Bidang Fispra BP 4D menyebut, ke depan pihaknya akan melakukan pendekatan kultur kepada masyarakat yang memiliki dusun di sekitar perbatasan antara Bovendigul dan Merauke. Hal itu dimaksudkan agar tanah adat masyarakat tersebut dimasukkan ke dalam peta, sehingga ke depan jika ada investasi, masyarakat bisa berkoordinasi dengan kabupaten bersangkutan. Misalnya tanah adat yang berada di wilayah Merauke tetap berkoordinasi dengan Kabupaten Merauke, dan sebaliknya, jika tanah adat di wilayah Bovendigul maka tetap berkoordinasi dengan pemerintah Bovendigul. Hal ini juga dilakukan pemerintah sebagai bentuk pengakuan untuk memastikan dan melindungi hak-hak ulayat masyarakatnya di setiap daerah. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, nuk bagenep, nuk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Krisya Bermase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.